Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ini kesempatan awal kita, pertemuan pertama kita dalam membahas tafsir Jalalain ya. Namun pembahasan tafsir kita ini mengacu kepada KMA 2019, berarti kita mengambil tema-tema tertentu. Dalam kajian tafsir Jalalain ini kita tidak mengkaji surah per surah dari awal hingga selesai, tidak, namun kita mengkaji tema-tema tertentu sehingga ada tema-tema yang telah ditentukan. Nah, kitab yang kita gunakan adalah kitab tafsir Jalalain, namun temanya mengacu kepada tema yang telah ditentukan pada KMA 2019. Nah, judul pertama yang kita bahas, tema yang pertama yang kita bahas adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, tema yang pertama adalah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada tema ini kita akan membahas yang pertama itu Ali Imran ayat 104. Kemudian kita akan membahas juga Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Dan terakhir kita akan membahas tentang surah As-Saff ayat 3. Jadi 3 ini akan kita bahas dalam tema amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mulai terlebih dahulu dari Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi al-islami wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika ad-da'una al-amiruna an-nahuna humul muflihuna al-faizuna wa min litab'idi lianna ma dzukira fardu kifayatin la yalzamu kullul ummati wa la yaliku bi kulli ahadin kal jahili. Wal takun minkum ummatun, wal takun, dan hendaknya ada minkum, di antara kalian, dari kalian, dan hendaknya ada dari kalian ini ummatun, satu umat. Yang di tengah keramaian ini, di tengah kaum muslimin ini, hendaknya ada satu umat. Satu umat ini maknanya semingkum, ya, di antara kalian itu ada satu sama, di antara kalian semua orang-orang Islam. Perintah ayat ini ada satu umat yang yad'una, yang satu umat ini yad'un, ya. Mereka ini menyeru, mereka ini mendakwahkan, ya, mengajak ilal khairi, kepada kebaikan. Jadi hendaknya ada di antara kita, ya, sekelompok umat yang bertugas secara khusus untuk mendakwahkan kepada kebaikan, untuk mengajak kepada kebaikan. Apa makna kebaikan al-khair di sini? Yaitu al-Islam. Makna mengajak kepada kebaikan ini adalah mengajak kepada Islam. Artinya mesti ada di antara kita, ya, satu umat, satu kelompok yang bertugas secara khusus mengajak orang untuk Islam, menyebarkan Islam, memperkenalkan Islam, mendakwakan Islam. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan di antara umat ini, di samping mereka mengajak kepada Islam, dan ada juga di antara mereka sekelompok umat yang ya'muruna bil ma'ruf, ya. Mereka ini menyeru, memerintahkan dengan yang ma'ruf. Ada sekelompok dari umat ini, ya, sekelompok dari kita ini, ada sekelompok umat yang apa tugasnya? Mereka mendakwahkan Islam dan mereka menyeru, memerintahkan dengan melakukan ma'ruf, ya, dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka juga yanhauna, melarang 'anil munkari, daripada kemungkaran. Jadi dari kita ini mestinya ada sekelompok orang yang satu tugasnya dakwah kepada Islam, memperkenalkan Islam, menyebarkan Islam. Kemudian ada yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Bagaimana kondisi mereka ini? Wa ulaika, dan mereka itu, siapa mereka itu? Ad-da'una, para dakwah ini tadi, para dai ini tadi, orang yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada Islam ini. Al-amiruna, yang mereka itu memerintahkan, mengerjakan yang ma'ruf. An-nahuna, mereka yang melarang dari perbuatan mungkar, ya.
para dai, para amir, ya, para pelarang ini apa? Humul muflihuna. Mereka itu adalah orang-orang yang muflihun. Apa itu muflihun? Al-faizuna. Mereka ini adalah orang-orang yang menang. Ya, mereka ini adalah orang-orang menang. Jadi para pemenang dari umat ini adalah orang yang mendakwakan kebaikan, mendakwakan Islam, mengajak, memerintahkan, melakukan yang ma'ruf, melakukan kebajikan. Lalu mereka melarang dari perbuatan mungkar. Wa min litaba'idi, dan lapas min pada lapas waltakum minkum. Lapas min itu apa? Litaba'in, menunjukkan bagi makna taba'in, makna sebagian. Artinya hanya cukup sebahagian dari kalian saja. Artinya cukup sekelompok umat saja. Jangan semuanya. Kenapa? Lianna ma dzukira fardu kifayatin. Ya. Karena bahwasanya apa yang disebutkan, ya, yang disebutkan itu apa? Yad'una ilal khair, dakwah kepada kebajikan, dakwah kepada Islam itu, ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka yang melarang daripada perbuatan mungkar itu fardu kifayatin. Itu hukumnya fardu kifayah, ya. Jadi melaksanakan dakwah itu fardu kifayah hukumnya. Amar ma'ruf itu fardu kifayah. Nahi mungkar itu fardu kifayah. La yalzamu kullul ummati, tidak wajib oleh setiap umat. Artinya tidak semua orang berkewajiban dakwah. Tidak semua orang berkewajiban amar ma'ruf. Tidak semua orang berkewajiban nahi mungkar. Ada tugasnya masing-masing. Ya. Wala yaliku bi kulli ahadin, dan tidak layak bagi setiap orang. Kenapa tidak layak? Ya, karena ini fardu kifayah. Ada kriteria-kriteria khusus. Ya, untuk berdakwah itu butuh ilmu. Ya, berdakwah itu butuh ilmu karena dia mengajarkan Islam, dia menyebarkan Islam, dia memperkenalkan Islam. Ya. Kemudian amar ma'ruf, mereka memerintahkan melakukan kebaikan, memerintahkan kebajikan, ya. Ini juga membutuhkan ilmu dan kekuasaan. Begitu juga nahi mungkar. Ya, ada kriteria-kriteria sehingga semua dakwah ini dilakukan dengan cara yang baik. Amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang benar. Begitu juga nahi mungkar dilakukan dengan cara yang benar. Sehingga ini hukumnya fardu kifayah. Artinya cukup perwakilan saja dari tengah-tengah kaum muslimin yang melakukan 3 perkara ini. Ya, cukup sebagian. Karena kalau semuanya berdakwah, semuanya berceramah, semuanya memperkenalkan Islam, sedangkan ilmunya tidak ada, kal jahili. Seperti kata kitab ini disebutkan, kal jahili, ya, dalam tafsir Jalalain disebutkan orang yang tidak layak itu apa? Seperti kal jahil. Seperti orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dengan ketiadaan ilmunya dia mengajak orang kepada Islam? Sedangkan dirinya sendiri saja tidak mengenal Islam dengan baik. Sedangkan dirinya sendiri tidak tahu tentang ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang ada dalam Islam. Bagaimana mungkin dia bisa memperkenalkan Islam? Bagaimana mungkin dia mendakwakan? Sehingga jika ingin ia berdakwah, maka dia harus memiliki ilmu. Sehingga dia ketika telah memiliki ilmu dakwah, maka dia bisa berdakwah. Dia bisa memperkenalkan Islam. Sehingga Islam yang dia perkenalkan adalah Islam yang didasari ilmu. Islam yang sebenarnya, atau Islam yang hampir sebenarnya, bukan Islam sebatas duga-dugaannya saja. Begitu juga amar ma'ruf dan nahi mungkar ini membutuhkan kekuasaan, ya, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik dan benar. Ini membutuhkan kekuasaan karena terkait memerintahkan orang, terkait melarang orang, tentu ini membutuhkan kekuasaan. Di samping juga tetap membutuhkan ilmu. Karena para penguasa kalau tidak memiliki ilmu tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, ini juga sulit untuk bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itulah pembahasan kita yang pertama dari surah Ali Imran ayat 104, bahwa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pertama, ya, fardu kifayah, berdakwah. Mestinya ada di antara kita, maknanya ada secara hukum fardu kifayah orang yang berdakwah. Ketika ada yang berdakwah, maka yang lain kewajibannya gugur. Namun ketika tidak ada satupun yang berdakwah, maka umat Islam berdosa semuanya. Begitu juga sebagian umat Islam, ya, wajib ada amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Ketika tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka seluruh umat Islam berdosa. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Diwakilkan kepada ummatun, ya. Dan lapas wal takum minkum ummatun, dan hendaknya ada sebagian minkum dari kalian ini, sebagian kalian ini ummah, satu umat, ya, yang dia mengajak kepada al khair, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.